Hai, pribadi kumaha kabarna balik deui dengan aku Kun in the House of the Rain City Frozen Ice. Kali ini gue mau mengulas sebuah film yang mungkin buat kalian udah gak asing lagi. Yap, betul, Hello Dangdut. Franchise film Halloween merupakan salah satu franchise film horror slasher yang paling banyak peminatnya. Film Halloween pertama kali tayang pada 1978 dan memulai film-film dengan genre slasher pada tahun 80-an. Berkat kesuksesan film pertamanya, film ini kemudian melanjutkan dengan berbagai sequel selanjutnya. Hingga 2023 ini, Halloween telah merilis total 13 film dengan Halloween End yang baru saja dirilis. Halloween End akan menjadi akhir dari perjalanan Laurie Strode terhadap Michael Myers, hingga hanya satu dari antara mereka yang akan bertahan. Michael mempunyai ciri khasnya tersendiri, yaitu gestur tubuh yang seketika ngegorejat secara tiba-tiba ketika ia tumbang. Film ini mengambil latar 4 tahun setelah Halloween Kills yang tayang pada 2021. Halloween End akan menjadi film terakhir Jamie Lee Curtis dan Nick Castle sebagai Laurie Strode dan Michael Myers. Film ini disutradarai oleh David Gordon Green dan ke-13 film ini memiliki alur ceritanya masing-masing. Dan aku minta sama kamu untuk pergi dan jangan ganggu acaraku. Apa kamu lupa, Andin? Kita dulu pernah makan seblak bareng. Kita patungan 5.000. Aku suapin kamu. Kamu suapin mamang-mamang seblaknya. Berbeda dengan ikatan cinta yang harus nontonnya dari awal, kamu bisa menonton film Halloween manapun tanpa harus menontonnya dari awal lagi. So, Mang Mamat makan koleci. Selamat menyaksikan. Halo, saya Neng. Welcome to Susu Murni Channel. Gaskan intronya Akang. Asyik. Film ini mengambil latar 4 tahun setelah Halloween Kills yang tayang pada 2021. Laurie Strode tinggal bersama sang cucu, Ellison. Di sana, ia berusaha menyelesaikan menulis sebuah memoir. For your information, kata memoir menurut KKBI adalah kenang-kenangan sejarah atau catatan peristiwa masa lampau menyerupai autobiografi yang ditulis dengan menekankan pendapat, kesan, dan tanggapan pencerita atas peristiwa yang dialami dan tentang tokoh yang saling berhubungan. Dalam rentan waktu itu, Michael Myers belum terlihat lagi, benar-benar menghilang tanpa jejak. Kondisi tersebut membuat Laurie mengambil keputusan untuk melanjutkan kehidupannya dan membebaskan dirinya dari ketakutan dan kemarahan. Namun, hal itu tak berlangsung lama. Usai seorang pemuda bernama Corey dituduh membunuh seorang anak laki-laki yang lagi ia asuh dan ia jaga. Pembunuhan itu memicu serangkaian kekerasan dan teror yang memaksa Laurie kembali berhadapan dengan kejahatan yang tidak bisa ia kontrol lagi. Ia benar-benar merasakan Michael Myers kembali, memperhatikannya dan mengincarnya. Tak hanya itu, Laurie merasa kembalinya Michael Myers kali ini berbeda karena terasa lebih berbahaya. Beberapa hari kemudian, Corey dibebaskan karena tidak terbukti bersalah dan kembali melakukan rutinitasnya sebagai montir. Kemudian, karena kerjanya bagus, ia diberikan hadiah sebuah motor bekas milik bapaknya. Di lain tempat, Corey ini sering menjadi bahan perundingan teman sekolahnya, sampai-sampai tangannya terluka karena didorong dan terkena serpihan kaca. Gak berlangsung lama, Laurie datang dan membubarkannya. Lalu Corey pun balas dendam dengan menusuk ban mobil temannya tersebut. Scene berlanjut ke Corey yang lagi diobati oleh cucunya Laurie, dan dari sinilah mulai tumbuh benih-benih cinta di antara mereka, dan mereka pun mulai menghabiskan waktu bersama-sama. Di sana Corey bertemu dengan ibu tadi yang anaknya ia bunuh, dan ia pun dikata-katai oleh ibu itu sampai akhirnya menjauh dari tempat tersebut. Dengan rasa penuh kekesalan, Corey pun melampiaskan emosinya pada Ellison, lalu pergi meninggalkannya. Di jalan, Corey bertemu lagi dengan teman-temannya yang tadi membulinya, hingga akhirnya Little psycho bitch. You don't know what you're talking about. Corey pun terjatuh dan ditarik oleh sosok misterius. Ia pun tersadar di sebuah tempat gelap dan lembab. Lalu tiba-tiba ia dicekik oleh sosok misterius yang membawanya. Sosok itu adalah Michael Myers. Saat mencekiknya, Michael melihat semua peristiwa yang dialami Corey, lalu melepaskannya. Di luar, tiba-tiba seorang kakek berusaha untuk membunuhnya, tapi akhirnya kakek itu tewas di tangannya, dan mulai saat itu, ia seperti terinfeksi oleh Michael Myers. Corey menceritakan apa yang sebenarnya terjadi pada Ellison.
Di tempat lain, Ellison juga menceritakan tentang kehidupannya. Tapi tiba-tiba datang seorang pria yang berusaha menggoda Ellison. Hal itu jelas membuat Corey murka. He said we're good. You feel safe with this? Saat Corey mengantarkan Ellison pulang ke rumahnya, ternyata di belakang ada sebuah mobil yang mengikuti mereka. Sadar akan hal itu, Corey membawanya ke sarang Michael Myers yang tadi. Di dalam terlihat Michael Myers bekerja sama dengan Corey, tapi di sini Michael terlihat seperti orang kurang dahar. Ia leles dan tidak bergairah, tapi sekian detik ia seakan menjadi bertenaga kembali setelah membunuh orang tersebut. Corey kembali ke rumah Ellison. Ia merasa ada yang aneh dengan dirinya, tapi ia sendiri tidak tahu akan hal tersebut. Corey seperti mempunyai nafsu yang berlebih, dan benar saja akhirnya ia kuda-kudaan dengan Ellison dan mengambil sebuah topeng yang ada di sana. Di tempat kerjanya, Ellison dikata-katai oleh Debbie, dan faktanya dokter dan suster ini adalah sepasang kekasih. Mereka pulang dan berencana melakukan ike-ike himochi di rumah dokter tersebut. Emang dasar dokter cabul. Tapi hal tersebut justru menjadi petaka buat mereka. Dokter itu dibunuh oleh Corey, sedangkan cewek tersebut dihabisi oleh Michael Myers. Di sini terlihat Corey benar-benar sudah terpengaruh oleh Michael Myers dan menjadi pribadi berbeda dari sebelumnya. Corey kembali berduaan dengan Ellison di rooftop sebuah toko. Corey berkata dia harus menjauh dari orang-orang terdekatnya dan berencana pergi dari Haddonfield bersama Ellison. Lalu tiba-tiba Corey meloncat ke bawah. Penjaga toko melihatnya dan langsung menegur dan mengata-ngatainya. Corey pulang ke rumahnya. Ibunya menyadari bahwa Corey menjalani hubungan dengan Ellison dan ia pun marah besar kepadanya, lalu menampar dan mengusirnya. Waktu menunjukkan tanggal 31 Oktober, yang artinya malam ini adalah malam Halloween. Corey akhirnya diusir, tidur di rumah kosong milik bocil tadi yang tewas. Dan di sana ia didatangi si nenek. Ia berkata ada dua jenis kejahatan. Kejahatan yang pertama berasal dari luar. Kejahatan ini berasal dari provokasi orang lain yang bisa membahayakan orang terdekatnya. Kejahatan yang lain berasal dari dalam diri kita sendiri, seperti sebuah penyakit atau infeksi yang apabila nggak disembuhkan akan menyebar kemana-mana. Kejahatan ini sangat berbahaya, bahkan kita sendiri nggak tahu kita terinfeksi atau tidak. Nenek ini berniat membantu menyembuhkan Corey. Nenek minta untuk menjauhi Ellison karena ia takut Ellison dalam bahaya, dan ia langsung pergi meninggalkannya. Scene berlanjut ke Corey yang berusaha mencopot topeng milik Michael Myers tersebut. Lalu Corey pergi untuk mencoret mobil teman-temannya yang tadi membulinya. Berlanjut ke Ellison yang siap-siap untuk pergi meninggalkan Haddonfield bersama Corey. Corey membawa teman-temannya ke tempat ia bekerja. Salah satu temannya merantai sepeda motor miliknya dan berniat menariknya dengan sebuah mobil. Tapi tiba-tiba temannya yang ada di mobil sudah tewas tertusuk obeng. Di sisi lain, Corey bersiap-siap dengan mobilnya dan langsung tancap gas mengarahkan ke mereka. Salah satu orang tertubruk mobil tersebut. Salah satu lainnya terkena pukulan kunci Inggris milik Corey. Hai, sadis, kilo. Sedangkan teman yang lain memanggil bantuan bapaknya Corey dengan membawa senjata api. Ayahnya berusaha menyelamatkannya, tapi tertembak oleh anaknya tersebut. Akhirnya anak tersebut itu pun ikut tewas dilas oleh Corey. Dan akhirnya mereka semua pun tewas di tangan Corey dan Michael. Michael berlanjut untuk membunuh ibunya Corey dan si AA penyiar radio. Scene berlanjut ke si nenek yang lagi sendirian. Ia berniat mau bunuh diri, tapi itu semua akal-akalnya saja agar ia bisa menembak Michael yang sedang memata-matainya. Di balik topeng tersebut ternyata itu adalah si Corey. Karena nggak direstuin oleh neneknya, Corey di sini pun nekat menancapkan pisau ke lehernya. Dan bersamaan dengan itu, Ellison pun histeris melihat ia tewas di tempat. Tak lama, muncul sosok bertopeng tersebut dan memburunya. Adegan petak umpet pun berlangsung sampai ke dapur. Sebelum mendekat, nenek itu segera menghajar Michael dan pertarungan sengit pun terjadi. Lalu tangan kiri Michael tertancap pisau dan gak bisa kemana-mana. Berlanjut dengan badan Michael yang tertancap juga, namun ia masih bisa bangkit. Tapi tangan kanannya pun ikut tertancap pisau dapur. Gak sampai di situ, si nenek pun menjatuhkan kulkas ke arahnya. Gelo tenagana si nenek. Gak sampai di situ, ia pun menancapkan kembali pisau ke sisi kanan dadanya Michael hingga darah mengalir kemana-mana. Ia pun membuka topengnya, lalu menyayat lehernya seperti ayam. Gak lama, Ellison datang dan mematahkan lengannya. Nenek itu pun seketika menyayat nadinya, hingga darah pun menetes tanpa henti. Di akhir cerita, tubuh Michael dimasukkan ke dalam mesin penghancur logam. Michael Myers sekarang sudah benar-benar tewas, tanpa batu nisan ataupun tugu peringatan. Teror Michael Myers sudah benar-benar berakhir. Akhirnya, mereka berdua bisa merasakan hidup yang tentram, damai seperti orang-orang.
Kan ada peribahasa, lamun hidup damai tanpa masalah mah, makan beras rasking dia mau jadi masalah. Yang jadi masalah eta kalau makannya di tengah jalan. Apa sih aing? Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini agar saya tetap semangat upload tiap minggunya dan saya dapat asupan cuan kuning untuk membeli milk kita di Alfamart. Atur nuhun.